Hai teman-teman, balik lagi bareng Mocin di channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya, terutama buat kamu idolaku yang ada di sana. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga harimu lancar bersama keluargamu. Gimana? Udah penasaran belum bakal bawain apa di kesempatan kali ini? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih hadir di channel Mocin Stories. Tanpa kalian apalah aku. Nah, untuk cerpen kali ini aku bakal bawain cerpen yang aku tulis udah dari tahun berapa ya? Nanti aku lihat dulu. Dari tahun 2021. Ya, sebenarnya ini ungkapan hatiku sejak tahun 2009 mungkin. Aku lupa, yang jelas waktu itu aku kelas 1 SMP. Terus naik kelas 2, terus kelas 3. Mungkin kamu sekarang lagi nonton ya. Terima kasih udah pernah mengisi hari-hariku dulu jadi ya berwarna, dan aku memiliki cerita yang bisa aku ceritakan ke ke banyak orang tentu saja. Dan aku bangga pernah sebegitu mengidolakan kamu. Dan sekarang aku masih sama. Masih seorang yang ngefans berat sama kamu. Semoga kamu nonton video ini ya. Judul cerpen kali ini, Pak Guru Idolaku. Tahu kan siapa Pak Guru yang jadi idolaku? Nah, oke, langsung saja. Senin, minggu ketiga di bulan Januari, bertepatan dengan tanggal 17. Hari ini adalah bagianku menjadi petugas upacara di SMP Negeri 1 Patimuan. Dan sekarang aku sudah berada di sini, di sekolahku tercinta. Aku berjalan mengendap ke ruang guru sambil membawa sebuah amplop yang berukuran cukup besar dengan aroma parfum yang maskulin. Amplop ini berisi puisi yang aku tulis malam untuk membagikan semangat dan cinta kepada guru idolaku, Pak Ali. Ya, sekarang aku ganti namanya sebentar. Tapi sebenarnya aku masih mengidolakan seorang sosok yang sama sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Ku cium amplop ini beberapa kali. Baunya persis seperti wangi Pak Ali saat dia lewat di depanku. Wangi ini pula yang sekarang melekat di tubuhku. Hai amplop, selamat menunggu pangeran tampan datang ya. Rin, aku tersentak kaget ketika ada seseorang yang menepuk pundakku dari belakang. Lagi ngapain di sini? Tanyanya. Aku masih mematung. Aku lega saat mengenal suara itu adalah suara Mang Puji. Dia dan aku berbalik kemudian berkata, Mamang, nganu Mang, mau itu apa? Nyariin Pak Ali ya? Lelaki parubaya itu sudah menebak sebelum aku berbicara. Iya, yakin. Aku yakin mukaku pasti memerah saat ini. Malu. Mana mungkin Pak Ali berangkat jam 6. Kamu gak tahu dia aja. Ejeknya. Aku tahu Mang, makanya aku sengaja datang pagi. Udah lama, aku mau ke kelas ya. Assalamualaikum. Aku terus berlari meninggalkan Mang Puji sebelum dia bertanya lebih banyak lagi. Ya secara lah ya. Seorang aku yang biasanya berangkat 10 menit sebelum bel masuk, sekarang pukul 6 pagi sudah berangkat dan ada di ruang guru. Jika ada orang lain yang
memergokiku, sudah pasti aku akan menjadi bahan pertanyaan. Dan sepertinya Mang Puji juga begitu, jadi lebih baik aku kabur. Sekarang aku sudah duduk di depan ruang TU sambil memakai sarung tangan. Saat aku memakai syal merah di leher, tiba-tiba Kiki datang dan mengulak-alik wajahku. Ekspresinya seakan begitu heran. Apakah alisku pindah ke bawah hidung dan menjadi kumis, atau tiba-tiba aku jenggotan? Aku meraba-raba wajah dan kurasa ini masih utuh seperti biasanya. Tapi kenapa Kiki terus memandangiku dengan tatapan aneh? Kok lagi ngapa Jane? Risih ngerti. Aku memalingkan tatapannya dari wajahku. Kamu kayak aneh deh. Kenapa tiba-tiba hidungmu ada tai lalatnya? Lah, kok ngapa ngurusin yang baik? Apa orang kesel? Aku berdiri sambil merapikan kemeja putih dan rokku. Kamu tuh jangan niru-niru Pak Ali terus. Kamu lupa dirimu itu siapa? Ucap Kiki dengan ekspresi mengejek. Aku hanya diam, menarik napas pendek lalu mengambil kopiah dan memakainya. Kamu yang tadinya suka pelajaran IPA, sekarang kamu suka bikin puisi dan baca Al-Quran. Hah, pengen ikut-ikutan Pak Ali? Iya kan? Timpal Rizka. So, what's wrong about it? Itu gak buruk kan? Balasku kemudian mengabaikannya. Ini apa lagi? Tiba-tiba Rizka memegang wajah dan menggosok-gosok hidungku. Kamu pakai apa? Bikin ginian? Hah? Hapus. Matanya mendelik. Seakan dia tidak suka apa yang sedang aku lakukan. Dan atau karena memang dia ngefans sama aku, jadi dia akan sebegitu effortnya kepadaku. Hingga hal kecil yang aku lakukan pun ada di matanya. Apa Jane? Arep digosok sampai cungurku jadi mancung biar bakal hilang. Ngurus aku di jalan ngalih. Aku pergi dari kerumunan itu dan menempatkan diri di barisan sebelum aku menuju ke tengah lapangan untuk menjadi pemimpin upacara. Ya, begitulah mereka. Setiap hari ngurusin aku, dari baju yang aku setrika dengan bentuk huruf, parfum, dan semuanya. Sementara Pak Ali sendiri tidak pernah melarangku melakukan apapun, asalkan itu tidak melanggar perintah Allah dan orang tua. Begitu katanya. Jantungku berdegup dengan kencang saat tahu yang menjadi pembina upacara adalah Pak Ali. Derap langkahnya terasa begitu mantap. Dan jantungku hampir saja terlepas dari tempatnya. Baru melihatnya berjalan mendekatiku saja, aku sudah baper maksimal. Apalagi jika nanti bisa bertatap dengannya lama. Aduh, tolong, aku bakal pingsan gak ya? Semoga enggak deh. Wajahnya bersinar bagaikan lampu petromak yang biasa digunakan penduduk tempatku jika terjadi pemadaman listrik dari PLN. Senyumnya manis, laksana menyesap madu setelah meminum jamu. Hampir 1 jam kami berhadapan. Senyum itu selalu dia suguhkan di depanku. Jam tangan yang aku berikan pun melingkar di pergelangan. Tubuhnya tegap, meskipun tidak kekar, tetapi masih proporsional. Aku dan dia tingginya tak jauh beda. Jadi, mata kami terus bersitatap. Saya, sebagai pemimpin upacara kan memang harus memandang ke depan. Dan berhubung di depan ada pangeran yang tampan, jadi ya pandangi saja. Selama upacara dan itu adalah anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pembawa acara sudah meminta pembina upacara untuk meninggalkan lapangan. Itu berarti acara pandang-pandangan ini telah selesai. Akan tetapi, Pak Ali tidak langsung keluar dari lapangan. Dia malah menghampiriku.
dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Dengan tangan gemetar, aku pun menyambut tangannya. Terima kasih puisinya. Saya akan selalu merindukan diksimu, Rindu. Dengan senang hati, balasku gugup. Tanganmu dingin, tapi hatimu hangat. Ucapnya lagi lalu berbalik kanan dan kembali ke depan ruang TU. Aku membalasnya dengan senyuman. Lalu aku pun balik kanan untuk menghadap ke peserta upacara. Astaga, jantungku. Dia berdegup kencang sekali. Bahkan lebih kencang dibandingkan degupan jantung setelah aku lari sprint 100 meter. Upacara telah selesai, barisan pun dibubarkan. Aku berjalan menuju depan ruang TU untuk mengumpulkan seluruh atribut dan perlengkapan upacara. Sebenarnya bukan tugasku, tetapi aku selalu mencari alasan agar bisa masuk ruang TU atau ruang guru. Untuk apa lagi kalau bukan untuk melihat pangeran taman bernama Ali. Rin, panggil anak rese bin cerewet yang ada di belakangku. Apa? Ngefans ya Nyong? Nyeluk baik. Balasku tanpa menoleh. Lo gak usah deh ngap sama Pak Ali. Dia tuh terlalu sempurna buat lo. Si cewek sok kecantikan bernama Rahma. Emang sok-sokan pakai bahasa lo gue. Mentang-mentang pindahan dari Jakarta. Orang gagas. Lo tuh kudu mikir lo siapa, Pak Ali siapa. Lambemu ora kena digugu. Ora usah kakean omong. Jawabku masih santai tanpa menoleh ke arahnya. Ya Rin, kamu tuh gak usah terlalu ngarap sama Pak Ali. Ngefans kok keterlaluan sampai lupa diri. Dilihat dari derajat aja, kamu tuh udah gak cocok. Dia naik mobil, kamu naik sepeda. Dia ustadz, kamu rakyat jelata. Sahut cewek nyinyir bernama Rizka yang duduk di sebelah mejaku. Ayolah, lanjut aja nyinyirnya. Aku malah seneng berterima kasih sama kalian semua. Kenapa? Ya karena kekuranganku aja kalian perhatiin. Apalagi lebihanku. Ya Baya. Haha. Jawabku dengan nada songong. Tapi kamu belum selesai Rahma berucap, tiba-tiba pintu terbuka dan menampakkan Pak Ali yang dengan tangan kanan membawa laptop dan tangan kiri menenteng tas. Dia masuk dan mengucapkan salam. Salam itu kami jawab dengan kompak. Rindu, bisa tolong ambilkan saya proyektor? Pinta Pak Ali setelah duduk dan membongkar tasnya. Tentu saja Pak, Rindu akan mengambilkannya. Di meja saya ya Rindu. Kalau tidak salah, saya meninggalkannya di atas buku paket. Aku hanya membalasnya dengan senyuman. Lalu berlari untuk mengambil benda yang dia minta tadi. Saat aku mencari LCD proyektor yang ada di meja Pak Ali, aku menemukan secari kertas terlipat di bawah proyektor tersebut bertuliskan, "Surat ini untukmu yang tengah rindu." Rindu dengan huruf R yang ditulis kapital, itu berarti surat ini memang ditulis untukku. Langsung saja aku ambil dan menyimpannya di saku kemeja putih yang aku kenakan. Lalu berlari dengan cepat menuju ke kelas sambil membawa LCD proyektor yang diminta oleh Pak Ali tadi. Bagaimana Rindu? Kau menemukan yang saya maksud ada di atas buku paket? Tanya Pak Ali saat aku menyerahkan LCD proyektor yang dia minta. Rindu menemukannya, Pak. Aku menjawabnya sambil tersenyum. Duduklah. Aku pun duduk. Pelajaran bahasa dan sastra pun dimulai. Setiap kata yang dia ucapkan terasa sangat merdu di telingaku. Meskipun beberapa orang yang ada di sekelilingku, mereka malah mengantuk.
Ya, karena suara Pak Ali yang begitu lembut meskipun sesekali dibarengi dengan candaan, itu mungkin memang membuat mereka mengantuk. Hingga pelajaran pun telah selesai. Kini aku duduk sendirian di kursi. Aku membuka sepucuk surat yang tadi diberikan oleh Pak Ali. Atau mungkin lebih tepatnya aku ambil di mejanya, bukan diberikan. Untukmu yang tengah rindu, kusambut diksi indahmu dengan mata berbinar. Aku balas surat darimu dengan pena terliar. Aku mengaku sukar tandingi diksimu. Entah dari mana kau memungutnya. Yang pasti aku sangat sukainya. Jangan berhenti merangkai diksi. Meski jutaan orang akan mencaci maki. Biarlah aku saja yang membaca dan menikmati, agar kau tidak merasa sendiri dan ada yang menemani. Datanglah rindu, jika engkau tengah merindu. Meski aku akan tetap diam tentang rasaku, bukan berarti aku akan menjauh darimu. Bukan juga aku tak acuh padamu. Namun, status ini membatasiku. Karena aku guru dan kau muridku. Bak dayung bersambut laksana cinta yang terpaut. Rindu ini mendapatkan hati yang sempat larut. Inilah kuasa cinta yang diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Indahnya luar biasa. Aku bergelak riang sampai terharu saat membaca surat yang berisi puisi tersebut. Guru bahasa yang aku suka juga ternyata menyukaiku. Rindu Pertiwi, muridnya sendiri. Tidak ada sesuatu yang sia-sia jika dibarengi dengan usaha dan doa. Dia yang aku idolakan hingga aku cintai ternyata merasakan hal yang sama. SMP Negeri 1 Patimuan menjadi saksi bisu antara Ali dan rindu. Aku tidak peduli saat kasta menghalangi. Nyatanya diri ini memang pantas untuk dicintai. Biarpun aku masih belasan, tetapi cinta ini beralasan dan mendapat balasan. Kurasa 5 hingga 6 tahun ke depan cinta di antara kami akan dideklarasikan dengan lamaran. Cilacap 19 Agustus 2021. Ya, itulah kisah antara Rindu dan Ali. Itu kisah di tahun 2009 atau 2010. Dan sekarang sudah tahun 2023. Sudah cukup lama. Tapi rasa kagum ini masih ada. Aku masih mengaguminya. Setiap detik demi detik. Sangat mengaguminya. Jika dulu dibarengi dengan rasa cinta, sekarang tidak lagi. Hanya mengagumi saja. Mengagumi dia yang sangat merdu ketika mengalunkan ayat suci Al-Quran. Juga sangat merdu saat menyanyikan sebuah lagu. Serta sangat lucu ketika berbicara denganku. Mungkin saat dia berbicara denganmu juga. Ya, itulah cinta. Terkadang yang dikejar mati-matian akan terlepas begitu saja. Tapi ketika kita sudah tidak mengejar, tiba-tiba dia datang dalam mimpi dan merasuk kembali ke dalam otak dan meracuninya. Itulah yang kamu lakukan. Kamu terus ada di dalam otak. Ketika aku berusaha untuk tidak
memikirkanmu dan berhenti untuk mengagumimu, kau tiba-tiba hadir dalam mimpiku dan berkata, "Jangan menjauh, karena dekat denganmu aku menjadi sesuatu." Sesuatu apa? Ya nggak tahu. Ya pokoknya itulah ya. Oke, itulah cerita bucinku dari sejak SMP. Ya gimana ya, makanya eh, nama pen aku itu Mocin. Yaitu karena bucin. Oke lah, makhluk bucin ini akan pamit undur diri. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa sharing pengalaman kalian. Apakah kalian merasakan hal yang sama juga? Pernah mengagumi guru seperti aku? Sekarang gimana kabarnya? Masih kagum atau udah biasa aja? Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya ketemu sama Mocin. Dadah.